Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ramadan, salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan IPA dari Universitas Negeri Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu situs kebudayaan Hindu yang ada di Jawa Tengah. Konon katanya masih ada kekerabatan dengan Candi Prambanan. Kira-kira apa ya? Penasaran kan? Nah, kalau penasaran, simak video ini terus ya. Jangan di-skip. Oke, kita langsung sana aja. Let's go! Nah guys, kita udah sampai nih di situs kebudayaan Hindu yang tadi udah aku spill dikit-dikit nih. Nah, kita udah sampai di mana sih? Kita udah sampai di Candi Ngempon. Nah, Candi Ngempon ini berada di Desa Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Nah, udah penasaran banget kan dari tadi nih? Udah kelihatan nih sedikit. Nah, langsung aja kita masuk. Yuk, ikutin aku. Nah guys, sebelum kita muter-muter nih, kita lihat gimana sih Candi Ngempon. Nah, kalian tahu gak sih etnoscience itu apa? Kita tanya pengunjung di sini kali ya. Halo Mbak. Halo. Sebelumnya mohon maaf nih, masuk ke vlog saya. Bersedia nggak Mbaknya diwawancarai? Bersedia. Bersedia, oke. Mbaknya namanya siapa? Syifa. Mbaknya tahu nggak sih etnoscience itu apa? Kayaknya saya baru denger deh, Mbak. Baru dengar? Iya. Ya ampun Mbak, ini udah 2024 loh Mbak, masa nggak tahu etnoscience? Enggak. Yaudah, saya kasih tahu deh ya. Iya. Tolong pegangin HP-nya sebentar. Oke, terima kasih Mbak. Jadi, etnoscience menurut Sudarmin tahun 2015 adalah pembelajaran yang terorganisir dari sebuah sistem yang bersumber dari kebudayaan lokal ataupun kearifan lokal mengenai suatu fenomena alam ataupun kejadian alam tertentu. Gitu Mbak, udah ngerti belum? Iya, Mbak, saya ngerti. Oke, kita lanjut lagi yuk, lihat-lihat Candi Ngempon.
PY PY ya piro krasit krasit. serasite Pirokrasit itu biasanya batuannya untuk apa aja sih, Mas? Pirokrasit itu batuan yang terbuat dari papilin, terus debu vulkanik, sama magma. Jadi beda dengan andesit. Kalau andesit itu batuan yang lebih keras. Kalau ini lebih cenderung rapuh. Berarti ini dari vulkanik. Iya, batuan vulkanik. Pirokrasit. Kalau dibuat apa aja, setahu saya hanya dibuat candi, dan batu pirokrasit di sini ditemukan hanya di candi ini, Pak. Ini kok. Oh, yang lain nggak ada. Ada, Dek, pas waktu dari badan geologi itu datang ke sini. Tapi agak jauh. Tapi sedikit. Iya, nggak banyak. Enggak banyak. Tapi di daerah sini, Bu. Enggak, Bawen. Oh. Masih ke sana lagi. iya kan Iya. masih satu gunung, masih satu wilayah. Masih satu kabupaten. Kemungkinan dari muntahan gunung berapi, entah gunung mana. Dek, proses pembentukannya ini batu ini apa, Dek? Dibanding karo andesit bedanya iki apa? Andesit itu keluar memang sudah batu. Oh iya. Oh, metu saka weteng Iya. itu Ini langsung jadi batu. ini tuh dari abunya, Iya, abu vulkanik itu Iya. sama mentahnya magma. Jadi masih merah. Dia terbentuknya sudah di luar, baru menjadi membatu gitu. Oh, begitu. Iya. Kayak bubur, pinggirnya bubur gitu ya. Mengeras gitu. Iya. Jadi lebih mudah dibentuk sebenarnya. Lebihnya kalau di sana Kalau itu andesit keluar dari perut itu bumi sudah bentuk batuan. ini nak ini gini ya, Bu, batuan ini apa sama kayak batuan yang itu yang gede tuh di situ. Beda, Harus yang dhuwurnya itu. beda. Lah kenapa kok ini cuma di sini? Ya kalau kenapanya saya juga bingung. saya pikirannya sebenarnya nggak gini yang pernah ngomong sungai Krakatau nggak bisa jadi ya dari Terbawa sungai. gitu. Ya, jadi kan ini malah dulu mungkin kan loh. Oh, Ya, kalau- iya, ini patahan bumi. Kalau nurut dari sejarah kunonya kan sungai ini kan masuk dari Gunung Ungaran. Nah, Gunung Ungaran gunung purba. Ini yang masih aktif juga. Kiri gunung itu kan masih ada belerang, masih ada air panas, masih ada kandungan-kandungan apa? Gunung gasnya masih banyak. Kan di sekitar Gunung Ungaran banyak tuh ngelimut, tahu ngelimut Kendali itu. Itu ada air panas. Itu ada air panas. Oh iya. Terus di Gedung Songo masih ada air panas juga. Tuh berarti kan Gunung Ungaran itu hanya tertidur. Nah, mungkin dulu waktu sejarahnya waktu meletus ngeluarin ini nih anak-anaknya nih, batu-batuan ini. Kalau gunung itu tingginya sekarang berarti 2050 misalnya dihitung pakai matematika bidang apa segitiganya apa elipsnya kan erupsinya kemungkinan itu patahnya aja sekian berapa gitu misal dihitung seperti Merapi kan ya segitiganya terus dihitung itunya kan mungkin gunung itu dulu besar dan kekuatan erupsinya gede. Berarti Mahapralayanya sini itu Gunung Ungaran. Mungkin bahasanya mungkin gitu Mahapralayanya. Kenapa Gedung Songo nggak tertutup di sini karena memang dia ada di pinggiran. Jadi kalau muntahan kan malah jauh biasanya. Oh iya, paham. Jadi karena dia ada di lereng-lereng Iya. dan kan orang mungkin dia muntah ngiler kan jenenge ngiler. Jadi kan muntah muncrat gitu kan. Ya bener sih keturun soalnya kan gunungnya. Dan batunya sama yang di Gedung Songo kan berbeda. Ini lebih cenderung lebih putih. Lebih ke banyak papilinnya. Kalau Gedung Songo benar-benar lebih halus juga, Gedung Songo lebih halus. Bukan perawatan tapi memang sama sih perawatan di BPTB. Semua perawatannya sama, misalnya di apa? Ngilangin jamurnya itu juga sama metodenya. Gimana tuh, Mas? Kalau itu saya kurang tahu malah. Seharusnya nggak boleh pakai air atau nggak boleh cairan kimia, tapi kayaknya pakai cairan kimia. Kelihatan kalau pakai ini gitu. Kelihatan kan rapuh atasnya. Itu yang putih-putih kan jamur itu kan nggak adanya nih, sana kan nggak ada.
harus dibersihin. Kalau yang batu baru kayak gitu jelas mudah dibersihin karena itu andesit zaman sekarang lebih padat, pori-porinya lebih padat, beda sama yang di atas itu. Yang putih Yang putih itu kan beda. itu kan dua batu itu. Yang hitam itu batu baru. Yang ini baru, yang lama kan batunya bentuknya gitu, ada reliefnya. Kan nggak berani ngasih relief karena nggak ngerti. Nggak ngerti apa yang dia gambarkan, yang dia mau tuh. Silpin ya, Li? Ini Yang bikin ini senimannya itu. teman batunya namanya silpin. Sik, Dek. Kan gini, konsep candi ya, Dek. Kan kalau yang lebih kuno itu masih terpengaruh dari India banget. Iya. Yang dikatakan atap datar sama atap piramid itu yang sebelah mana? Di dalam Bu, kalau Di mau Garbhagra itu ya. di dalamnya, Heeh. dalamnya itu kalau yang India masih rata, flat. Tapi kalau sudah segitiga itu mata batunya sudah segitiga miring itu berarti sudah Sudah lokal. gaya lokal. Iya, sudah karena pengaruh lokal. Kayak saya nenggone candi itu Dek, Nibo Bahwa Prambanan itu sudah lokal. sudah gini ya. Iya. Prambanan itu sudah lokal. Berarti Silpinnya sudah bukan orang India Iya. lagi, tapi sudah warga lokal, sudah tahu kalau sini labil misalnya nggak ada gempa patahan atau apa. Ini berarti di dalam itu masih rata banget. Masih ada. Kalau mau megangnya bisa kok. Iya. Kemarin dikasih tulisan sama Mas Nur loh Bu, Dilarang dilarang naik. naik Ingo ora apa. Si sama ke? Ya. Oh nggak bisa tuh Bu kalau rekonstruksi misalnya nih mau direngga atau mau diratakan kan dia ngikutin alur kunciannya. Oh, ora iso karena dalam pengertiannya si yang pembuat rekonstruksi itu wah luwih gampang Jengkel gawe. tua gitu. Oh, no. Enggak bisa. Kan ada kuncian-kunciannya. Pemahaman tentang candi Hindu yang lebih tua dan lebih muda itu apa ket biyen wis dipahami karo sing ekskavasi candi-candi Sudah, ini. Sudah. Kalau penemuan Itu berarti penemuan lama ya. penemuan itu sudah penemuan. Teorinya itu. Kan ngikuti pasolnya. Candi kan pasol kan kecil-kecil kayak Lego gitu toh. Kalau nggak ketemu sama kunciannya ya dia nggak akan minta ganti yang sesuai. Dari 3 candi, 4 candi ini kan ukurannya nggak sama sebenarnya. Enggak. Ukurannya beda semua. Itu paling kecil. Ada yang kayak tanggung di beda semua ukurannya. Yang masih jadi misteri kan ini dari sisi pembangunannya ya, dari sisi arsiteknya kok bisa beda gitu loh. Kalau Kenapa itu 4? iya Kenapa itu 3? Kenapa ini 4? Kemuncaknya itu Dek. Apa atapnya itu Dek? Atapnya. Nek nenggone Prambanan itu sama kenapa Bu? desainnya. Saya sama, Setiap perwara itu sama persis, identik. persis identik. Sama. Apa itu salah Jojo Dek? Yang beda hanya coraknya berarti ya. Coraknya lebih detail. Iya. Mereka lebih sempurna. Iya. Karena memang Mungkin ternyata yang tujuan modern. dibuatnya toh. Tujuan dibuatnya. Cara itunya relief apa? Ya, Corak candinya. Candi itu punya langgam kalau bahasa Jawa. Punya Mau harus langgam, dirindik punya siapa corak. ya? saya Bu. Tapi saya kan enggak. Hah? Saya Oh enggak. gitu. Ya, itu punya. Ini loh Bu, masih Itu masih baru. bayi. Nah, iki adek kok kehausan di Udah sini. Bu. Serius nih. Ditemuin aja tahun berapa? Kalau ditemuin di sini tahun 51 di sini. Nomor 1. Ditemuin sama petani yang mau bikin kerja bakti untuk bikin masjid. Cari gadu. 51. Malah ketemu sama petani. Iya. Biasanya lebih banyak gitu. Ini kan di desa situ ada masjid mau dibikin di tahun 51 itu kerja bakti bikin nyari batuan buat fondasi. Itu malah nemunya batu-batu persagi gitu. Belum begini. Ini sama Mas, ini juga apa namanya? Bakalan candi, Apa kan? pasol candi juga ini. Ya mungkin dari badan arkeologinya sudah lelah untuk mainan legonya terus ya udahlah gitu. Terus diletakin sini aja. Berarti ini tuh kayak pasang sendiri gitu. Bukan udah jadi kayak gitu.
enggak ditemuinnya masih hancur. masih berantakan. Oh, masih berantakan. Iya. Ini udah hasil ekskavasi bukan rekonstruksi. Makanya ada yang batunya itu kan berarti Iya. Aku punya trik bagus ya, Bu. Mbak mau fotonya? Foto apa? Foto yang belum. Ya, Yang ada, masih kita lama. ada. Kita ada foto-foto lamanya. Minta nomornya dulu. Ya, cara. Kita ada fotofotonya. Ada karena mbak dua teman saya jomblo kan. aman. Anak orang jujur. Kecenderungan untuk ke petaninya lebih besar karena nopo jenenge Masjid Nurul Huda itu kata mbah-mbah dulu termasuk bayi saya, bayi istri saya itu dulu latare batuan candi. Iya. Yang jadi pondasi itu batuan candi. Tapi terus kakaknya gimana? Enggak semua. Lah wis Iya sih. Ya, memang ada yang dikembalikan tapi memang enggak semua. dan kemungkinan yang dipakai untuk itu yang untuk jadikan pelataran masjid itu malah yang mungkin yang apa altar besarnya Kan ini penjelasan. kemungkinan karena Tuh kayak alat atau teknologi gitu. enggak sih paling kuas sama cairan-cairan untuk ngilangin jamurnya. Kalau misalnya ini candi Perwara, bukan candi Hindu, fungsinya nggak apa tuh? Fungsinya kalau candi itu kan fungsinya ada yang tidak untuk memuja sih. Untuk sebagai candi itu dibuat biasanya untuk wujud terima kasih atau wujud syukur. Pengorbanannya kita ke Iya, wujud yatsna kalau bahasa apa? Agamanya yatsna bahasa Hindunya. Berarti ini masih sering dibuat untuk Iya sih, doa. masih Iya aja Mbak ada. Balonnya itu masih ada itunya. Kayaknya masih teman-teman masih pada pakai dupa. ada bunga-bunga juga. Tapi selain untuk berdoa itu ada kayak misalkan upacara adat gitu. Ada galungan tuh sering ada di sini, cuman ini galungan versi kecil nih. Galungan untuk teman-teman. Galungan itu Wilayah Hindu. acara hari raya Hindu. Setelah ngopi kan ada galungan. Nah itu kan masih ada acara di sini tapi nggak melulu di sini karena banyak candi juga tau. Jadi kadang di sini, kadang di candi Gedung Songo, kadang di mana gitu. Berarti nggak mesti di sini. Enggak. Dan hari apanya, setiap apanya kita juga nggak ngerti karena itu komunitas yang negara teman-teman dari Hindu langsung. ya sebetulnya itu Jadi katanya Selasa Kamis. Selasa Kamis masih buat sembahyang. Dek, kalau tadi kan Dek, misalkan ada pernyataan bahwa kalau yang arsitekturnya atapnya itu masih rata, itu yang mengerjakan orang-orang Hindu asli. Bukan Oh, India asli. bukan India asli, cuman masih Keturunan. pakai langganan, masih menggunakan, masih bukan ATM, tetapi masih bener-bener meniru copy paste gitu kan. Dari Paste dari India, arsitek India. Tapi kalau yang udah ini kan udah ATM, amati tiru dan modifikasi. oh gitu. Iya, karena kan mungkin dulu sudah pernah bikin terus gempa, terus gampang rubuh misalnya. Itu kan berarti ada yang salah nih dengan candinya kok gampang banget rubuh misalnya. Oh ternyata konstruksi di dalamnya keliru. Apa bangunan candinya kecil sekecil ini? Maksudnya tuh, Kan kita ada Dieng. Ada Dieng Gedung pernah Songo. ke Dieng. Candinya Iya. gede nggak? Tinggi kan? Iya, lebih besar. Lah ini kenapa kok mungil-mungil kayak gini, Dek? Ini cuma lebih kecil daripada sebelumnya Anjing. Gedung Songo. Kenapa, Dek? Kemungkinan peruntukannya Bu. Yakin ini sekecil ini, Dek? Mungkin peruntukan candinya Bu. Jadi peruntukan candinya kan macam-macam. Gedong Songo itu ada yang gede itu, yang gede ada yang kecil gini juga. Itu karena peruntukannya berbeda. Kalau di sini kenapa saya juga mengarahnya ke Tirta Yatra karena candinya bukan untuk candi pemujaan cenderungnya. Di sini bukan candi untuk pemujaan. Kemungkinannya bukan karena model bentuknya seperti ini berarti mungkin bukan pemujaan tetapi lebih ke hanya wujud iki pengaruh dari Hindu gitu.
karena ada Kadewa Guruan kan harus mungkin salah satu kelengkapan dari Kadewa Guruan itu ada candi. Ada candinya. Salah satu kelengkapan syarat untuk Pesantren menjadi, itu ya, harus ada musolanya. Tirta Yatra itu kan salah satu syaratnya mungkin harus punya candi, punya petirtaan, punya itu gitu loh. Kalau candi yang segede kayak Gedung Songo, terus kayak Dieng itu juga banyak candi juga. Itu kan lebih ke pemujaan, sifatnya ke pemujaan. Makanya nopo garisnya jelas, terus nopo langgam-langgamnya itu tobat. Bukan flora fauna lagi yang digambar kan, tetapi relief cerita tentang mungkin analogi cerita nopo, cerita kalau di Prambanan itu kan Ramayana itu. Tapi kalau di Dieng itu adalah cerita beda lagi. Kalau ini birokrasi itu hanya Gunung Galunggung, terus Gunung Purba, Parahyangan Purba, itu yang ngeluarin hanya itu gunung itu katanya. Infonya dari teman-teman arkeolog itu. Kok kita punya ini di sini? Nah makanya Bu, dulu di Jawa Barat itu ada gunung tingginya 36.000 meter kan, Gunung Purba di sana, yang sekarang jadi Parahyangan gitu. Kalau gunung itu tingginya segitu, berarti kan Everest itu di bawahnya jauh kan Bu? Iya. Kalau itu gunung itu meletus, kalau sampai sini ya hal yang lumrah. Sampai Jawa Sumatera pecah ya lumrah juga kan gitu. Pintu candi di pintu-pintu kayak gitu itu namanya Kala Kirti Muka. Apa? Kala Kirti Muka. Kala Kirti Muka. Jadi kuliah ya mereka. Kuliah terbesar. Aku kalau di mau rene iki ngajak anakku tak paksa-paksa mau tenan. Tidak apa-apa. Memang yo piye yo. itu ada yang nggak ada ya Mas? Gimana? Ada semua sebenarnya. Terus apa sih? Yang mana Oh ini? mau salah jenenge mie-mie Itu makin nanti masuk ketemu. menjadi. harusnya banyak. Setiap candi pasti ada segitiga itu kalau gitu. Dari itu kan ini ya kan Itu Kala Kirti Muka. Kala itu kalau dari bahasa Jawa kan kala, kolo itu waktu. Kala itu waktu. Jadi pintu itu melambangkan masuk ke ruang dan waktu yang berbeda, dimensi. Ini. Ini Referensinya. Oh, Kitabnya ada. Foto. itu ada. Itu foto aja kan. Oh, yang jadi pertanyaan saya kan itu loh Bu, ada jualan darah itu jualan darah Pertama hari. karena biasa nggak tahu merah biasa. Sini tuh namanya daerah ini tuh namanya guguran karena labil, gampang longsor. Oh, Ya nalar kita teman-teman yang nggak ngerti banget tentang geologi kan kalau tanah itu gampang longsor berarti ada sesuatu yang di dalamnya, ada entah bangunan entah apa atau entah apa kan gitu yang lebih solid. Makanya ya kita cuma punya pandangan mungkin di sana masih ada batu-batu yang masih berbentuk mirip candi, mirip ya. tanahnya subur ya. Ada itu, ada apa? Kebun apa sih itu? Singkong. Ya, kalau suburnya iya, Tapi di sini ditanemin apa-apa enggak? Enggak, itu enggak subur ya. yang bawah sini enggak, Oh, ini enggak bisa ditanamin. karena nabatinya gede nih. Minyak nabatinya gede di sini. Memang. Kalau Yang minyak. di itu loh Dek, saluran-saluran itu kan kelihatan. Yang kuning-kuning Oh itu loh. iya, oh itu minyak nabati. Iya. Kalau dari teman-teman geologi kemarin gitu. Iya. Kalau minyak nabatinya tinggi kenapa sih? Ya berarti dulu mungkin banyak pepohonan. Berarti gambutnya kan banyak. Yang ngeluarin minyaknya nabati. Kan minyak nabati itu bisa dikeluarin kemungkinan di paling dekat piro 200 tahunan. Ya nek melihat kondisi di dalam itu ya lebih ya. Berarti nek di sini ya masih berarti. Candi yang induk. iya candi itu bisa dibikin kayak Prambanan gitu ya. Mungkin Bikin tempat. Tapi kalau lihat sebarannya kok sampai di depan itu. Terus pertanyaanku ya Dek ya, kan di foto yang lama itu kan di sebelah sana juga ada kotak-kotak itu. Itu fondasi atau sekedar batu diletakkan di situ? Ini kayak itu tuh kayak darah sekolah dari sini terus mungkin digeser mulai notonin trial notonin.
Selanjutnya yaitu rekonstruksi ilmiah. Nah, untuk sejarah pastinya belum diketahui secara pastinya. Namun, candi ini diketahui ditemukan sekitar tahun 1951. Nah, di sana itu banyak sekali bebatuan. Bebatuan yang biasanya digunakan untuk candi ialah batuan andesit. Namun, nyatanya di Candi Ngempon ini batuannya ialah batuan piroklastik yang jarang ditemui di daerah Jawa Tengah. Candi Ngempon masih digunakan untuk acara keagamaan dan kebudayaan Hindu seperti untuk beribadah maupun acara galungan. Lalu, tanah di sekitar Candi Ngempon itu sangat subur, meskipun hanya tanah biasa, tapi penduduk sekitar memanfaatkan tanahnya sebagai perkebunan. Hal tersebut membuktikan bahwa bebatuan dan tanah di sekitar Candi Ngempon sangat berguna untuk kehidupan makhluk hidup terutama manusia.